Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum. Di video kali ini aku berbeda ya teman-teman, bukan bermaksud untuk mau mengajarin atau berpamer. Jadi aku di sini bertujuan untuk semakin disiplin dalam mengatur keuangan ibu rumah tangga. Hal ini yang kulakukan kesepakatan berdua ya teman-teman, jadi aku nggak mengambil keputusan sendiri. Dan ini salah satu juga menghindari yang namanya pertengkaran dalam rumah tangga ya teman-teman. Jujur ya teman-teman, selama aku berumah tangga, aku belum pernah mengalami yang namanya hutang. Meskipun pemasukan kami berpatokan cuma satu orang ya teman-teman, yaitu Pak Suami. Di sini Pak Suami bekerja sebagai tukang bangunan dan gajiannya mingguan. Aku tuh sebagai ibu rumah tangga belum ada pemasukan tetap ya teman-teman, karena aku masih punya anak kecil jadi belum bisa bekerja. Baiklah teman-teman, metode yang kulakukan dengan mencatat mingguanku, pemasukan, pengeluaran. Jadi di sini kucatati dengan buku selembar ini ya teman-teman. Dengan mencatat pengeluaran pemasukan ini, jadi aku tahu di mana titik kesalahanku mengatur keuangan. Masukan 500 per minggu untuk 3 orang, ketepatan Pak Suami merantau, 1 orang dewasa dan 2 orang anak. Dan di sini yang kusisihkan pertama-tama kontrakan rumah. Aku membayarnya bulanan, makanya pas gajian mingguan aku langsung sisihkan untuk kontrakan rumah. Nominal biaya kontrakan rumah 350.000 per bulan. Jadi ku bagi 4 sekitaran mingguan 87.500. Selanjutnya untuk biaya sekolah sama seperti biaya kontrakan bayar bulanan 75.000 dibagikan 4 biayanya 19.000 untuk minggu kusisihkan. Belanja ke pasar yang kuterapkan seperti beras, gula, minyak, sabun, sampo, gas, susu. Dan bulan Ramadan ini lumayan boros dalam mengkonsumsi gula ya teman-teman. Nominalnya 150.000 dan untuk belanja mingguan hemat 100.000 seperti lauk pauk, sayur-sayur dan bumbu. Makanya aku di sini belanja ke pasar tradisional lebih hemat ya teman-teman dibanding belanja ke warung. Selanjutnya di sini listrik wajib ya teman-teman dalam 1 minggu itu tokennya yang kugunakan 53.000. Kemudian memasang wifi 2.000 1 hari 1 malam ya teman-teman. Jadi kukalikan dalam 1 minggu 7 hari totalnya 14.000. Selanjutnya arisan mingguannya 20.000 ya teman-teman. Aku bermain di sekolahan Abang Rizky terbantu untuk dana darurat keperluan di luar dari biaya sekolah ini bisa terpakai teman-teman. Lalu jajanan untuk anak 2 orang 1 hari kupatokkan 2.000 dan totalnya 28.000 untuk 2 orang dalam 1 minggu. Di sini aku nggak tegaan juga ya teman-teman, tapi memang harus kuterapkan dalam dini hari. Nah itu dia semua total pengeluaranku ya teman-teman. Jadi pemasukan tadi kukurangkan pengeluaran totalnya sisa 43.000. Itu kutabung sebagai dana daruratku ya teman-teman. Jadi memang wajib kusimpan di bagian tersimpan. Adapun kutulis lagi rincian belanja ke pasar seperti gula, minyak, gas, susu, sabun, sampo ya teman-teman. Sebelumnya aku ucapkan maaf ya teman-teman, tulisanku tidak secantik dan tidak serapi seperti teman-teman yang lainnya. Tapi di sini tujuanku ya supaya mendisiplinkan diri dalam menerapkan keuangan sebagai ibu rumah tangga. Sedikit informasi ya teman-teman, sebagai kerja bangunan ini tidak selalu ada, terkadang harus ada liburnya. Makanya harus pintar mengatur keuangan seperti dana darurat. Ini sebagai salah satu nabung ya teman-teman. Jadi pas saat libur jadi bisa terpakai, terbantu. Itu salah satu juga untuk menghindari yang namanya hutang kepada orang ya teman-teman. Dan kuterapkan juga untuk menghindari membeli barang yang tidak penting untuk menahan ya teman-teman. Ini kita sebagai ibu rumah tangga harus mengalah demi biaya sekolah untuk anak di masa depan. Bukan sama sekali tidak pernah beli ya teman-teman, jadi boleh sesekali. Dan ini ya teman-teman, ada juga pemasukanku seperti beras contohnya. Harga beras kan sekarang melambung naik. Jadi alhamdulillah ada bantuan dari pemerintah. Jadi di situ aku manfaatkan untuk menyimpan dana itu ke dana tabungan. Nah, teman-teman, dengan menulis rincian pengeluaran seperti ini, jadi tidak bertanda tanya lagi di kepala ini, pusing gitu ya teman-teman, bertanya kemana, kemana gitu ya. Jadi jangan lupa untuk menulis untuk pengeluaran, apalagi baru permulaan sebagai ibu rumah tangga.
Tidak lupa ya teman-teman, menabung bukan hanya dana darurat aja sebagai, kita gunakan ada acara Jumat Berkah atau undangan atau sedekah yang lainnya. Selanjutnya teman-teman, di sini udah aku tulis rincian mingguannya, aku sisihkan yang mau disisihkan dan sisanya aku tabung ke dalam dana darurat. Nah teman-teman, terkadang Abang Rizky dan adik Jianya itu mendapat jajan dari kakek dan neneknya itu. Jadi aku manfaatkan juga mengambil celengan untuk supaya belajar menabung dari sejak dini mungkin. Baiklah teman-teman, rincian mingguanku agar menghindari hutang, semoga bermanfaat dan menghibur teman semuanya. Maaf bila ada kata salah, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, terima kasih.